kita akan dengar kesaksian yang kedua. Bagaimana keluarga ini bergumul cukup panjang. Merindukan supaya Tuhan menjawab doa. Dan tapi Tuhan menolong dengan ajaib. Kita sambut dengan hormat, inilah Jonas Asmiranda. Walaupun beliau sudah beberapa kali datang bersama kita, tapi kita keluarga besar. Welcome Anda, welcome. Ya, gantengnya mirip-mirip sedikit lah ya. Silakan. Shalom semuanya. Kurang semangat ah. Shalom. Masih ada sukacita? Aduh, puji Tuhan banget, saya dan suami saya dan juga sekarang bersama anak kami bisa berada di tengah-tengah saudara terkasih. Kangen banget rasanya. Terakhir saya ingat banget di sini 2019 sama Natal juga, mungkin tanggal 24 atau 25 ya Pastor ya. Dan saat itu setelah itu pandemi dan mungkin banyak duka yang terjadi, tapi saya yakin banget pasti banyak sukacita juga yang terjadi, amin. Dan rasanya saya mungkin mau bersaksi, saya mau sharing sama saudara-saudara sekalian yang ada di sini. Mungkin saudara-saudara yang udah tahu cerita tentang saya dan suami saya dari awal sampai dengan hari ini. Dan pada saat 2019 saya ingat pas saya kesaksian di sini, saya tuh punya kerinduan yang sangat amat banget untuk memiliki buah hati. Dan mungkin saat itu pernikahan kami sudah 6 tahun ya. 6 tahun. Dan puji Tuhan juga 22 Desember kemarin kami juga merayakan anniversary kami yang 10 tahun. Puji Tuhan kita juga gak tahu ternyata sudah lama juga ya 10 tahun. Dan saat itu pas saya baru sampai di Amerika, saya masuk ke hotel 2019. Waktu itu kita nginep di New York dulu. Saya dapat WhatsApp dari produser saya dapat cerita sinetron baru dan kita mau syuting bareng. Terus tapi saya tuh dalam hati tuh kayaknya nggak mau syuting dulu deh. Kayaknya pengen fokus untuk program hamil. Akhirnya saya ngomong sama suami saya, sayang nanti kalau udah nyampe Indonesia kamu aja yang lanjut syuting, aku nggak dulu. Aku bilang gitu. Terus suami saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Karena kita memang punya rencana pulang dari Amerika, kita mau coba konsultasi sama dokter. Dan akhirnya pada saat saya bersaksi di tempat ini, mungkin saat itu selesai talk show juga sama Pastor Lukas. Dan Pastor Lukas memberkati kami, mendoakan kami, dan juga para jemaat diminta untuk berdiri, mengarahkan tangan kepada kami dan berdoa untuk kami. Dan di situ rasanya saya tuh makin kuat banget untuk pulang dari Amerika, saya mau konsultasi sama dokter. Dan saya ingat Matius 7 ayat 7 yang berkata bahwa aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Dan juga yang terakhir, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan di situ Roh Kudus menuntun saya makin kuat untuk meyakinkan 2020 kamu hamil. Saya nggak tahu itu dari mana, tapi saya yakin banget itu suara Tuhan dan itu dari Roh Kudus. Pada saat saya tahun baru, malam tahun baru 31 Desember 2019, saat saya ada di hotel di New York, kami bikin lingkaran. Karena saya juga bersama teman-teman saya juga, kemudian kami berdoa satu-satu, kami berdoa dan di situ makin kuat banget. Asmiranda, 2020 kamu hamil. Dan di situ saya bilang amin, Tuhan Yesus amin. Saya cuma bilang gitu sama Tuhan. Gak bisa berkata apa-apa lagi selain mengatakan amin. Dan di hari itu juga, kemudian setelah itu, kemudian kami pulang ke Indonesia. Dan pada bulan Februari kami memutuskan untuk konsultasi sama dokter. Karena kami yakin banget kalau memang harus itu dilakukan, kami akan lakukan. Karena janji Tuhan itu kan ya dan amin.
Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Makanya saat itu saya konsultasi sama dokter juga bilang gak punya masalah apa-apa kok. Bahkan kalau program secara alami pun bisa. Tapi saya bilang sama dokter ini udah 6 tahun pernikahannya. Kalau kita pengen yang lebih cepat gimana dokter gitu kan. Tapi kan saya balik lagi sama suami saya, ini hanya rencana manusia. Tetap semuanya kami serahkan sama Tuhan Yesus. Dan di bulan Februari kami dokter langsung bilang ya udah kita lakukan IVF. Waktu itu IVF adalah bayi tabung. Kemudian kita melakukan program itu dan dokter sendiri bilang ini adalah program tercepat yang pernah pasiennya alami. Karena program saya itu hanya 20 hari dan kami sudah mendapatkan embrio yang good. Dan pada saat itu pas tinggal selangkah lagi, tinggal embrio transfer, pandemi COVID-19 saat itu. Dan saya sedih banget karena harusnya embrio transfer di hari besok itu harus dihentikan dan dikabarkan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Dan di situ saya sedih banget, saya agak kecewa, Tuhan kenapa ya, ini kan tinggal selangkah lagi Tuhan. Tapi suami saya mengingatkan saya, tenang dong, gak usah nangis dong, gak usah kecewa. Ingat ketok pintunya, Tuhan akan buka pintunya. Amen. Iya benar ya, saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong bantu saya. Akhirnya pas bulan April, di situ akhirnya saya dapat kabar, kita bisa melanjutkan program. Dan dilancarkan semuanya sama Tuhan, Tuhan buka pintunya. Dan di bulan April itu juga tanggal 29 April 2020 saya dinyatakan positif hamil. Dan itu gemeteran megang hasil, kita mencoba untuk tes pack dulu dan hasilnya ada garis 2 dan itu gemeteran banget. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai akhirnya kita mendengarkan detak jantung dan itu benar-benar luar biasa buat kami berdua. Dan anak kami sehat sempurna, kami beri nama Chloe Emanuele Vanwatimena dan dia lahir tepat di hari Natal 25 Desember 2020. Kalau kita bisa milih, sebenarnya kita maunya lebih cepat, tapi ternyata dari usia kandungan 5 bulan memang HPL-nya 25 Desember. Dan puji Tuhan untuk semua kemuliaan Tuhan, untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Dan saya waktu itu cuma bilang sama suami saya, kita tetap berdoa, kita gak pernah patah semangat. Dan saya yakin mungkin saudara-saudara yang pernah atau sedang mengalami pergumulan yang sama dengan kami cuma mau bilang tetap semangat, jangan lupa kalau Tuhan punya janji kamu akan diberikan keturunan, yes pasti. Tuhan kalau udah janji pasti digenapi sama Tuhan. Dan pengharapan dalam Tuhan itu gak pernah mengecewakan. Mungkin suami saya mau menambahkan? Belum nyala. Shalom semuanya. Puji Tuhan, seperti yang istri saya tadi bilang, kami bersyukur kami boleh ada depan saudara-saudara lagi. Di hari ini tepat 4 tahun sejak terakhir kali kami datang ke sini. Dan puji Tuhan selama 4 tahun itu juga begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan tadi di ibadah pertama kami sempat cerita juga kalau di setiap Natal itu kami selalu dikasih hadiah gitu. Saya juga selalu dikasih hadiah sama Tuhan gitu. Bahkan tadi istri saya sempat ceritakan memang anak saya ini lahir tanggal 25 Desember. Kami juga sempat berpikir gitu, kenapa setiap sebelum Natal atau kenapa setiap hari Natal ya kami dikasih hadiah besarnya sama Tuhan gitu. Emang gak ada tanggal lainnya gitu Tuhan? Itu sempat bertanya-tanya gitu. Tapi puji Tuhan untuk itu. Kenapa? Karena kami jadi tahu. Mungkin di setiap tahunnya kami punya masalah yang baru. Kami selalu punya pergumulan yang baru. Tapi ya seperti yang tadi Pastor Lukas juga sempat sampaikan, kami mengalami apa yang namanya metanoia atau pertobatan atau change of mind atau perubahan pikiran gitu. Dari yang tadinya kami juga berpikir, aduh Tuhan selalu izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kami jadi tahu gitu, Tuhan gak pernah ngasih masalah dalam kehidupan kami. Dan tepat di tanggal 25 Desember kami selalu dapat berkat dari Tuhan itu yang menjadikan kami sadar
bahwa mungkin setiap tahun mungkin akan ada masalah baru yang datang dalam kehidupan kami, akan selalu ada pergumulan baru yang datang dalam kehidupan kami. Tapi Natal datang dengan jaminan bahwa sebesar apapun masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kami punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah itu. Sekali lagi kami bersyukur, tadinya kami mau nyanyi bertiga, karena anak saya ini tadi begitu ibadah pertama, dia lihat mama papanya nyanyi, dia bilang, "Mama, Papa, kakak juga mau nyanyi dong, mau nyanyi sama mama papa." Dia udah bilang kayak gitu, ya udah, kalau gitu nanti ya ibadah kedua kita nyanyi bareng ya. Tapi ini saudara bisa lihat sendiri, dia malah tidur. Saudara. Masih jet lag saudara. Nah, mungkin hari ini enggak, tapi mungkin besok. Makanya kami minta saudara-saudara untuk datang besok lagi. Pastikan saudara ada di tempat ini, kita mau sama-sama terima berkat Tuhan yang luar biasa melalui firman Tuhan. Dan saat ini kami mau menaikkan sebuah pujian. Sebenarnya pujian ini diciptakan sama sahabat saya. Dan pujian ini adalah ungkapan rasa syukur saya. Ini juga tepat sekali pada saat saya melahirkan Chloe. Yesus, ku mengerti rencanamu dalam hidupku, persoalan yang datang menguatkanku, membentuk imanku. Aku berserah di dalam nama-Mu, kasih karunia-Mu yang menguatkanku. Semua masalah di dalam hidupku tak mengalahkanku, karena ku tahu kuasa-Mu memenangkanku. Yesus, ku mengerti rencana-Mu dalam hidupku, persoalan yang datang menguatkanku, membentuk imanku. Aku berserah di dalam nama-Mu, kasih karunia-Mu yang menguatkanku. Semua masalah di dalam hidupku tak mengalahkanku, karena ku tahu kuasa-Mu memenangkanku. Berserah di dalam nama-Mu, kasih karunia-Mu yang menguatkanku. Semua masalah di dalam hidupku tak mengalahkanku, karena ku tahu kuasa-Mu memenangkanku. Karena ku tahu kuasa-Mu memenangkanku. Wow, luar biasa. Terima kasih buat Anda dan juga Jonas.